Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi pada video kali ini aku akan pulang menuju ke Jakarta dari Jogja tentunya. Jadi melanjutkan perjalananku sebelumnya. Jadi ini aku akan pulang naik bus barunya dari Sumber Alam yang kayaknya baru rilis dari karoseri Trijaya Union sekitar 3 minggu mungkin. Pokoknya belum ada 1 bulan lah. Dan saat ini sudah berada di Pool Sumber Alam Jogja. Jadi aku melakukan pemesanan tiket Sumber Alam hari ini dari websitenya Sumber Alam. Teman-teman bisa cek websitenya ada di sini. Atau kalau teman-teman mau langsung datang juga bisa. Atau WhatsApp ke nomor yang ada di sini. Jadi aku kenapa ada di Jogja hari ini setelah kemarin dari Malang ya. Jadi aku lagi cari warteg di dekat kampus untuk menggratiskan makanan kepada mahasiswa atau mahasiswi dari Aceh, Sumatera Utara atau Sumatera Barat. Tapi sayangnya belum dapat ya, karena aku waktunya mepet banget sampai tadi pagi. Sore ini udah harus pulang ke Jakarta. Mungkin nanti kalau ada kesempatan lagi ke Jogja, aku mau cari warung makan yang dekat dengan kampus yang banyak mahasiswa atau mahasiswi dari Aceh, Sumatera Utara ataupun Sumatera Barat. By the way, ini hari ke-6 ya. Programku makan gratis untuk mahasiswa-mahasiswi dari Aceh, Sumatera Utara atau Sumatera Barat sudah berjalan di UIN Ciputat dan juga Universitas Pamulang. Alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang dan masih pakai dana pribadiku. Jadi buat teman-teman yang mau support, gampang banget. Cukup nonton video Mas Arkan sampai habis, jangan skip iklannya. Itu udah bantu donasi buat teman-teman kita yang berasal dari Aceh, Sumatera Utara ataupun Sumatera Barat yang belum dikirimin uang sama orang tuanya dan kehabisan uang jadi nggak bisa makan gratis di warteg yang sudah aku kerjasama gitu teman-teman kira-kira. Oke, jadi sekarang di sini tuh ada 2 bus Sumber Alam ya. Sekarang jam 4 sore 15:43 menit. Nih terdapat 2 bus. Ini bus yang akan aku naiki dari Jogja menuju ke Jakarta. Jadi ini dia bus yang akan mengantarkan aku, tapi hanya dari Pool Sumber Alam Jogja menuju ke garasinya atau kantor pusatnya dari Sumber Alam di Kutoarjo. Dan alhamdulillah ya, ini rezeki banget ya. Jadi bus ini itu udah jalan sekitar 6 pp tanpa istirahat. Nah, nanti di garasinya Sumber Alam Kutoarjo akan ditransit ke bus yang benar-benar baru, sama seperti ini. Ini kan nomornya 87 ya. Nanti kita akan ditransit ke yang nomornya 82. Busnya lebih baru dari ini karena belum jalan sama sekali. Kalau ini dia udah jalan 6 pp. Jadi rezeki banget sih. Kita dapat unit baru nanti di garasinya Sumber Alam Kutoarjo. Mari kita lihat dulu seperti apa busnya. Ini tampilan dari depannya ya. Sebenarnya kurang lebih sama aja seperti yang pernah aku naikin waktu itu dari Ciputat ke Jogja. Perbedaannya adalah di bagian lampu. Nih, lampunya dia bentukannya sama, cuman isiannya berbeda. Di bagian atas dia ada chrome-nya. Ini kayak jadi alis gitu ya. Terus ini untuk lampu utamanya. Dia ini kayak pakai lampu daymaker-nya Jeep gitu loh. Tuh. Ini mungkin lampu biasanya di bawah, lampu jauhnya di atas. Gitu. Jadi dia ada 2 sisi. Kemudian ini untuk DRL sama sennya. Nah, ini ada 2 titik soalnya tuh lampunya ya. Kemudian ini untuk fog lamp-nya. Gitu. Keren sih. Ini lampu daymaker gitu ditaruh sini. Ini kalau dikasih lampu bilet gitu pasti bakal keren banget nih. Kalau dimodif-modif ya. Terus sisanya sih overall sama-sama aja sih. Dia single glass. Jadi perjalanan kita akan menyenangkan karena view kita bisa maksimal dari dalam. Terus ini nama bodinya Triun DX. Terus ada tulisan Sumber Alam di bagian depan yang besar. Nah ini nomornya nih, 87OC. Nanti kita akan ditransit ke 82OC. Gitu teman-teman. Nah sekarang baru jam 15.49, jadi masih ada waktu 11 menit lagi sebelum kita diberangkatkan. Nah ini ada 1 bus yang berangkat. Dengan nomor 56, OV. Namanya Siliwangi. Oh. Wih. Kita lihat di bagian sampingnya ya. Ini tidak ada bagasinya di bagian atas dari roda. Terus ini untuk nama bodinya Triun DX. Terus ada namanya lagi SADX. Kayaknya ini khusus Sumber Alam ya, SADX. Liverynya livery yang new generation.
Ada tulisannya keluarga di perjalanan Anda. Ada nama PT-nya di sebelah sini. Kemudian di kaca atasnya ini ada informasi dan pemesanan tiket ke websitenya www.sumberalam.id. Terus ini di belakang juga, di atas roda belakang tidak ada bagasi penyimpanan. Ini pintu belakangnya. Terus kita lihat bagian belakang dari busnya. Ini dia. Jadi ini kalau bagian belakang dari bus Triun DX ini ya, yang menggunakan bodi Triun DX, itu bagian belakangnya kayak kesannya sangar gitu loh. Ya kan? Bagus sekali. Terus kalau kita buka bagian mesinnya, ini dia ruang mesinnya. Oke, cakep. Ada lampunya juga loh di sini. Tuh, keren sekali. Oke. Jadi seperti itulah kurang lebih bagian eksterior dari bus yang akan mengantarkan aku dari Pool Sumber Alam di Jogja menuju ke garasi pusatnya Sumber Alam yang ada di Kutoarjo. Perjalanan dari Jogja ke Kutoarjo mungkin sekitar 2 jam sampai dengan 3 jam perjalanan. Dan kita start dari sini jam 4 sore. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus Sumber Alam terbaru ini, bisa segera buka websitenya dari Sumber Alam, kemudian pilih pemberangkatan yang jam 4 sore. Jadi ini via selatan, gitu teman-teman. Gampang banget kok, nggak usah ngincer-ngincer. Itu udah pasti busnya yang seperti ini. Jam 4 sore dari Jogja. Oke, yuk sekarang kita lihat di bagian interiornya. Mari kita masuk ke bagian dalamnya. By the way, ini belum dinyalakan ya untuk mesinnya. Pintunya dia bukanya ke samping, swing seperti ini. Langsung disambut dengan karpet berwarna biru. Nih kayaknya masih bersih, jadi kita buka sendal ya. Nah, ini dia untuk bagian dalamnya teman-teman. Kita tutup pintunya. Langsung kedap ya. Nggak ada suara mesinnya langsung. Oke, seperti inilah untuk di bagian dashboardnya. Tuh, ini warnanya kayak biru-biru gitu ya, tapi biru gelap, cakep. Terus ini untuk setirnya, tuh dia memakai sasis Hino. Terus ini untuk kursinya. Nah, jadi ini tuh kalau nggak salah ada 2 kelas ya teman-teman. Di bagian depan ini, nanti aku duduknya di sebelah sini nih kalau nggak salah. Ini harganya 220.000 nih. Dia ada leg restnya seperti ini, dan dia juga bisa dimaju mundurkan seperti ini. Tuh. Nah, ini bagus ya, warnanya biru-biru semua. Terus ada armrestnya juga kayak gini di kanan dan juga kirinya. Tuh, ada semua ya armrestnya. Terus untuk chargernya dia ada di dinding. Nah, ini chargernya nih. Ada USB Type A dan juga USB Type C dan dia sudah Quick Charge 3.0. Atasnya tidak ada bagasi. Sama seperti bus barunya Sumber Alam yang pernah aku naiki ya. Di bagian atasnya tidak ada bagasi. Kalau naik bus ini dan barangnya besar tidak bisa dimasukkan ke dalam cabin, ya taruh di bagasi bawah aja. Kalau aku memang nggak pernah taruh di bagasi bawah ya. Selalu taruh di cabin. Paling nanti seperti biasa aku taruh di bawahnya leg rest karena di sana ada space yang besar. Gitu. Wah, ini kursi drivernya juga bagus nih. Ada armrestnya dong. Keren banget. Tuh. Ada armrestnya. Oke, jadi ini untuk yang harga 220.000 dia ada 3 baris. 1, 2, 3. Jadi ada 12 kursi dengan harga Rp220.000. Kemudian yang di belakangnya ini kalau nggak salah harganya Rp190.000. Nanti teman-teman cek sendiri ya. Ini yang Rp190.000. Jadi dalam satu bus Sumber Alam yang baru ini terdapat 2 kelas ya teman-teman, tinggal sesuaikan aja budgetnya berapa. Kalau mau yang nyaman tapi agak mahal dikit bisa di depan 220.000. Kalau mau menghemat budget sekitar 30 ribuan bisa pilih yang belakang. Tapi walaupun ini yang belakang tidak ada leg restnya, ini juga sudah nyaman. Coba ya, ini aku duduk di sini, tuh lihat. Legroomnya masih luas sekali, masih oke lah, selonjoran masih enak gitu. Dan ini kursinya dia memakai kursi rimba kencana, jadi udah nyaman lah ya gitu teman-teman. Kemudian kita lihat di bagian belakang ini ada toiletnya seperti ini tuh. Nah, ini toiletnya ya, ada cermin di sini, kemudian ada penampungan airnya, kotak di sana, ada tempat wastafelnya di sebelah sini. Jadi ini toiletnya oke sekali ya.
Kita tutup lagi. Jadi seperti itulah teman-teman. Harga 220.000 dan 190.000 kita sudah mendapatkan bus yang nyaman seperti ini. Fasilitasnya juga cukup lengkap, ada toiletnya, ada TV-nya nih. TV-nya ada 2 ya. Ini TV yang kecil di belakang dan juga TV yang besar ada di depan. Itu mungkin TV-nya sekitar 43 inch kalau nggak salah ya. Terus ini untuk penomorannya dia ada di sini. Tuh, 11, 12, nih 15, 16 gitu. Penomorannya dia di sini dan juga ini nyala nih. Nyala penomorannya. Gitulah teman-teman. Jadi kita tunggu bus ini diberangkatkan jam 4 sore dari Pool Sumber Alam Jogja. Kalau sesuai dengan jadwalnya ya. Dan ini aku naruh tas dulu di sini nih. Aku nomor 3 sih kalau nggak salah. Ya, pokoknya depan lah. Oke. Jadi kita tunggu busnya berangkat sebentar lagi. Oke, sekarang jam 4:05. Akhirnya kita mulai bergerak dari Pool Sumber Alam di Giwangan, Jogja. Dan seperti yang tadi sudah aku bilang ya, perjalanan dari Pool Sumber Alam Jogja menuju ke garasi pusat dari Sumber Alam di Kutoarjo itu biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 2,5 jam sampai dengan 3 jam perjalanan. Dan ini aku taruh barang di sebelah sini ya, tuh. Jadi kita taruh barang di sana, alas kaki dibuka, baru kita bisa naikkan kaki ke leg restnya seperti ini. Dan ini lega banget dong dengan tinggiku 175 cm. Ini duduknya bisa senyaman ini teman-teman. Dan ini kalau sandaran punggungnya aku turunkan, itu bisa sampai segini. Mantep banget ya. Tapi kalau bisa sih jangan sampai segini ya untuk si reclining kursinya, karena kaki penumpang di belakang bisa kejepit. Oh iya, kita lihat tiketnya dulu ya. Jadi tiketnya tuh kayak gini, tiket print-printan biasa aja. Ini ada tulisannya AC Eksekutif AA7182OC. Aku nomor kursinya nomor 2 ternyata, bukan nomor 3. Berangkatnya dari Pool Sumber Alam Jogja menuju ke Pondok Ungu. Harganya Rp220.000. Aku melakukan pemesanan tiketnya via websitenya Sumber Alam. Itu praktis banget pemesanan tiketnya. Juga bayarnya enak banget, banyak pilihannya. Dan ini dari Pool Sumber Alam Jogja. Kita nanti di depan putar balik langsung mengarah ke garasi pusatnya dari Sumber Alam di Kutoarjo. Jadi ini kita benar-benar tidak ada mampir untuk menaikkan penumpang ya. Ini melewati terminal Giwangan. Jadi kita tuh langsung menuju ke Kutoarjo. Ini aku sendirian penumpangnya dari Jogja sampai ke Kutoarjo. Tapi nanti di Kutoarjo itu banyak penumpangnya yang sudah menunggu. Berangkatnya itu dari Kutoarjo jam 7 malam. Ini sih teman-teman, yang terbaik adalah kalau kita duduk depan. Bahkan gak cuma duduk depan ya, duduk paling belakang pun kita tetap mendapatkan view yang bagus banget. Karena ini single glass dan kacanya besar sekali. Terus di sini tidak ada tuh modifan stiker yang menutup pandangan atau kaca yang dibikin solid dengan stikernya. Itu nggak ada, bener-bener clean banget, bersih banget ini di bagian kacanya. Jadi view kita ke depan itu benar-benar maksimal. Dan ini kaca filmnya juga dia nggak gelap ya. Jadi wah, the best lah ini view ke depannya. Bersama, ternyata kau juga sama saja. Kau kira ku percaya semua segala tipu daya. Oh, percuma.
celang. Jangan menangis sayang, ku ingin kau rasakan pahitnya terbuang sia-sia. Memang kau pantas dapatkan. Akhirnya usai sudah semua, ku dapat tertawa bahagia. Selalu tampak indah awalnya, berakhir bencana. Selamat tinggal sayang, bila umurku panjang kelak ku kan datang untuk buktikan. Satu balas kau kan celang, jangan menangis sayang, ku ingin kau rasakan pahitnya terbuang sia-sia. Memang kau pantas dapatkan. Akhirnya kita sampai juga di garasi pusat atau kantor pusatnya dari Sumber Alam. Dan ini dia bus yang akan mengantarkan aku dari Kutoarjo menuju ke Pondok Ungu. Nah ini nih yang sama seperti di tiket ya, dengan nomor 7182OC. Tuh teman-teman lihat tuh, plat nomornya sama dengan yang ada di tiket. Dan sambil nunggu busnya berangkat, ini aku jajan dulu ya karena lapar sekali, belum sempat makan dari tadi. Jadi ini kebetulan ada nasi goreng. Ini posisinya berada di sebelahnya SPBU Sumber Alam. Yang ini nasi gorengnya terkenal enak sih teman-teman. Jadi sekarang baru jam 18 lewat 36 menit ya. Masih ada waktu 24 menit lagi. Cukup lah ya buat makan. Beh, ini nasi goreng harganya cuma 14.000, porsinya banyak banget. Ini 2 kali lipat porsinya yang ada di Jakarta. Dan ini aku makan di depannya bus ya. Jadi biar kalau ada apa-apa atau dipanggil bisa gampang. Ini untuk kantornya dari Sumber Alam ada di sebelah sini kalau mau beli tiket. Jadi aku makan dulu ya. 2,000 years later. Nah, di sini juga terdapat toilet dan juga musola teman-teman. Ini berada persis di samping bus yang akan aku naiki. Ini dia untuk toiletnya. Dan musolahnya ada di sebelah kiri dari toiletnya. Dan ini cakep nih, bangunannya baru lah, baru direnovasi. Terus ini cukup sepi ya jam segini. Mungkin kayaknya ini kita bus terakhir yang berangkat kayaknya ya dari Kutoarjo. Kita berangkatnya jam 7 malam. Oke, tepat jam 7 malam kita diberangkatkan dari garasinya PO Sumber Alam yang ada di Kutoarjo menuju ke Jakarta. Perjalanan dari Kutoarjo menuju ke Jakarta biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 8 sampai dengan 10 jam perjalanan tergantung bagaimana situasi dan kondisi di jalan. By the way, ini aku masih agak ini ya, belum terbiasa dengan HP baru ini. Ini apa ketika malam bagus banget gambarnya asli. Berasa banget perbedaannya dari HP sebelumnya ya. Ini oke banget gambarnya ketika malam ya, yang dimanjakan tentunya yang nonton video ini ya. Oke, ini kita sudah mulai berangkat meninggalkan kantor pusatnya Sumber Alam dan langsung bertemu dengan traffic light yang kebetulan merah. Jadi kita berhenti lagi deh.
Jadi langsung dibagikan selimut. Ini selimutnya juga berwarna biru dan ini selimutnya dia cukup besar ya teman-teman. Tuh kayak gini selimutnya, ya bisa menutupi lah ya. Ini dari kaki sampai badan full harusnya. Nah, ini di sebelah kanan adalah rest area rumah makan Lestari namanya. Ini tempat berhentinya dari bus Sugeng Rahayu. Waktu itu saat aku naik ya. Nggak tahu sekarang masih atau enggak. Coba teman-teman komen di bawah ya. Sugeng Rahayu masih berhenti di sini atau enggak. Ini seperti biasa, kalau lewat sini pasti kena kereta lewat. Jadi di depan tuh ada rel kereta yang entah mengapa kalau lewat sini pasti ada yang lewat keretanya. Oke, sekarang jam 10 lewat 15 menit. Kita tiba di rumah makan Sumber Alam. Di mana ini? Cikawung ya. Dan ini dia mobil VW yang waktu itu kita lagi bikin video sama Pak Antoni, kita sempat mention ini dia mobilnya. Ada di rest area Sumber Alam. Terus juga seperti biasa kita di sini mendapatkan 1 kali servis makan. Jadi jangan lupa tiketnya dibawa ya, karena di tiketnya itu ada untuk makan 1 kali. Nih, makan 1 kali gitu. Oke, jadi mari kita makan dulu. Tapi kayaknya aku sih nggak makan ya, karena baru makan nasi goreng tadi banyak banget. Jadi paling cuma minum teh, biar agak ada anget-anget dikit. Habis itu kita kembali ke bis lagi. By the way, kayaknya kita ke bis dulu deh. Kita mau bahas bagaimana perjalanan dari Kutoarjo sampai ke rumah makan Sumber Alam. Kurang lebih sekitar sudah 3 jam lebih ya dari Kutoarjo sampai ke sini. Ya, kita ke bisnya dulu ya. Terus di sini juga ada charger. Ini nggak tahu ya, ini masih dipakai atau enggak. Chargernya dari si Invi tuh. Ini CCS 2. Jadi kalau kita bawa mobil listrik bisa dipakai nih. Parkir khusus bus listrik. Jadi bus yang kita naiki cukup nyaman ya. Walaupun belum air suspension, tapi karena itu body busnya tergolong masih sangat baru, bahkan itu pertama kalinya bus yang kita naiki dengan nomor 82 itu jalan reguler bawa penumpang
Ini baru pertama kalinya ya, kata drivernya. Terus yang paling satisfying menurutku adalah suara dari jok drivernya itu sih, gitu. Jadi kayak itu kayak nganter tidur gitu loh. Jadi sepanjang perjalanan ya 1 jam ke belakang tuh aku tidur dari tadi tuh, karena suaranya tuh bikin cepet tidur lah, suara gitu, dibantu lagi dengan suara suspensinya. Entah mengapa ya, suara suspensi, kalau sekarang kan hampir setiap aku naik bus pasti naiknya air suspension. Tapi ketika mendengar suara suspensi yang masih leaf spring, itu tuh kayak bikin tambah nyenyak tidur. Nggak tahu kenapa, nggak tahu, kayaknya emang aku aneh aja sih. Dan dia meja kursinya banyak sekali, mungkin bisa muat 200-300 orang mungkin. Tuh, banyak banget. Jadi, ternyata ini aku ambil untuk servis makannya. Kita malam ini hanya ada satu pilihan saja, yaitu soto. Dan ini sotonya sudah sama nasi. Lihat. Kenapa aku ambil? Karena kayaknya ini porsinya dikit. Jadi nggak apa-apa lah ya. Ini soto ayam by the way. Soto ayam campur nasi. Terus dapat teh juga. Sudah selesai makan, dan ini lihat ya, mumpung masih dibuka nih, kita dengerin suaranya ya. Suaranya tuh dia kayak gimana ya, susah dijelaskan. Oh, ini lampu yang tadi sore kita lihat pas masih mati ya, ini nyalanya kayak gini. Jadi ketika pintunya terbuka, dia tuh nyala terang banget ke belakang. Tuh, cakep. Suara mesinnya. Terdengar suara mesin yang sehat ya. Terus ini ada yang nomor 48 OC. Ini kayaknya Mercy ya. Mercy Hino. Tersisa 2 bus saja saat ini. Sekarang jam 10:30 malam. Sudah mulai masuk lagi penumpangnya dan sudah ada drivernya ya. Jadi mari kita kembali ke bis lagi untuk melanjutkan perjalanan. Wih.
Belum jam 5 pagi, ini kita masuk ke dalam poolnya dari Sumber Alam di Pondok Ungu. Dan ternyata jam segini rame banget teman-teman. Ini bus AJK, antar jemput karyawan. Wow, belum jam 5 pagi udah pada standby aja ya. Ini biasanya yang mengantarkan karyawan-karyawan menuju ke Cikarang mungkin atau Karawang ya. Naiknya dari sini. Nah ini dia, kita masuk. Waduh, gak ngerem dong dia. Jadi ini kita masuk ke dalam pool Sumber Alam Pondok Ungu. Ya, ini dia. Ini si bapak juga nggak mau geser lagi bapak. Oh, malah diketok spionnya sama dia. Oke, teman-teman. Alhamdulillah setelah perjalanan kurang lebih 10 jam dari Kutoarjo, akhirnya kita sampai juga di poolnya Sumber Alam di Pondok Ungu, Bekasi. Di sini udah ada beberapa bus yang tiba ya, ada 3 bus yang tiba di sini, 4 termasuk bus yang kita naiki. Dan inilah untuk kantornya dari Sumber Alam di Pondok Ungu yang banyak sekali penumpang turun di sini teman-teman. Ya karena ini adalah destinasi terakhir ya dari bus yang kita naikin, dan ini kantornya sedang dalam tahap renovasi nih. Tuh, nantinya akan bagus ini kantornya Sumber Alam di Pondok Ungu. Tapi yang luar biasa adalah musolahnya udah jadi teman-teman. Nih dia musolahnya. Musolahnya didahulukan guys.